Pernahkah kamu merasa ada seorang wanita yang seolah memberikan kode, tetapi kamu tidak yakin apakah itu benar-benar tanda dia menyukaimu atau hanya bersikap ramah? Tahukah kamu, banyak pria kehilangan kesempatan hanya karena tidak mampu membaca bahasa tubuh seorang wanita. Padahal, tanpa mengucapkan satu kata pun, tubuh seringkali mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh mulut. Lalu, gestur apa saja yang benar-benar menunjukkan bahwa seorang wanita mulai tertarik padamu, dan mana yang sering disalahartikan hingga membuat banyak pria salah percaya diri? Di video ini kita akan membahas 10 gestur tubuh wanita yang menurut teori psikologi dan komunikasi nonverbal sering dikaitkan dengan ketertarikan, lengkap dengan penjelasan ilmiahnya. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena gestur terakhir sering muncul tanpa disadari dan justru menjadi salah satu sinyal yang paling kuat. 1. Kontak mata yang lebih lama. Salah satu bahasa tubuh yang paling sering dikaitkan dengan ketertarikan adalah kontak mata. Dalam dunia psikologi, mata sering disebut sebagai jendela emosi karena mampu mengungkapkan perasaan seseorang tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika seorang wanita mulai tertarik pada seorang pria, tanpa sadar ia cenderung memberikan perhatian visual yang lebih besar dibandingkan kepada orang lain. Menurut teori komunikasi nonverbal, seseorang akan lebih sering melihat objek atau orang yang menarik perhatiannya. Hal ini terjadi karena otak secara alami mengarahkan fokus kepada sesuatu yang dianggap penting atau menyenangkan. Itulah sebabnya, jika seorang wanita beberapa kali mencuri pandang ke arahmu, kemudian kembali melakukan kontak mata saat kalian berbicara, itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa ia merasa tertarik atau setidaknya memiliki rasa ingin mengenalmu lebih jauh. Yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa sering ia menatapmu, tetapi juga bagaimana cara ia melakukannya. Kontak mata yang disertai senyuman tulus, ekspresi wajah yang hangat, atau tatapan yang lembut biasanya memiliki makna yang berbeda dibandingkan tatapan biasa. Bahkan dalam beberapa situasi, ia mungkin langsung mengalihkan pandangan ketika kalian saling bertatapan, lalu beberapa saat kemudian kembali melihat ke arahmu. Perilaku seperti ini sering muncul karena adanya rasa gugup atau malu ketika berhadapan dengan seseorang yang menarik perhatiannya. Beberapa penelitian dalam psikologi sosial juga menunjukkan bahwa kontak mata yang berlangsung sedikit lebih lama dapat meningkatkan rasa kedekatan dan membangun koneksi emosional. Semakin nyaman seseorang dengan lawan bicaranya, semakin besar kemungkinan ia mempertahankan kontak mata secara alami selama percakapan berlangsung. Namun penting untuk memahami bahwa satu gestur saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seorang wanita menyukaimu. Ada orang yang memang terbiasa melakukan kontak mata karena kepribadiannya yang percaya diri, ramah, atau tuntutan pekerjaannya. Oleh karena itu, kontak mata sebaiknya dilihat bersama tanda-tanda lain seperti ia sering tersenyum, mengarahkan tubuh ke arahmu, aktif mencari topik pembicaraan, atau berusaha berada di dekatmu. Jadi jika kamu mendapati seorang wanita berkali-kali melakukan kontak mata yang hangat, disertai senyuman dan perhatian yang konsisten, jangan buru-buru menganggap itu sebagai bukti pasti bahwa ia jatuh hati. Namun, itu bisa menjadi salah satu sinyal awal yang cukup kuat bahwa ia merasa nyaman, menikmati kehadiranmu, dan mungkin mulai menyimpan ketertarikan yang lebih dari sekadar pertemanan. 2. Sering tersenyum secara tulus. Senyum adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling mudah dikenali, tetapi juga sering disalahartikan. Banyak pria menganggap bahwa setiap wanita yang tersenyum kepada mereka pasti memiliki perasaan khusus, padahal tidak semua senyum memiliki makna yang sama. Ada senyum yang muncul karena sopan santun, ada yang digunakan untuk mencairkan suasana, dan ada pula senyum yang benar-benar lahir dari perasaan senang saat bertemu seseorang. Dalam psikologi, dikenal istilah Duchenne smile, yaitu senyum yang dianggap paling tulus. Senyum ini tidak hanya melibatkan bibir yang terangkat, tetapi juga otot-otot di sekitar mata. Akibatnya mata terlihat sedikit menyipit, pipi terangkat, dan ekspresi wajah tampak lebih hangat serta alami. Berbeda dengan senyum yang dibuat-buat, senyum tulus biasanya sulit dipalsukan karena melibatkan respons emosional yang terjadi secara spontan. Ketika seorang wanita merasa nyaman atau mulai tertarik kepada seorang pria, otaknya akan melepaskan hormon yang berkaitan dengan perasaan positif, seperti dopamin dan oksitosin. Respons inilah yang sering membuat senyum muncul secara alami tanpa perlu dipaksakan. Bahkan, terkadang ia akan tersenyum hanya karena melihat pria tersebut datang, meskipun belum sempat berbicara. Perhatikan juga kapan senyum itu muncul. Jika ia tersenyum setiap kali kalian bertemu, tertawa lebih mudah saat berbicara denganmu, atau wajahnya tampak berbinar ketika kamu mengajaknya mengobrol, itu bisa menjadi tanda bahwa kehadiranmu memberikan perasaan yang menyenangkan baginya. Dalam teori komunikasi interpersonal, ekspresi positif seperti ini menunjukkan adanya kenyamanan dan keterlibatan emosional selama interaksi berlangsung.
Selain itu, wanita yang tertarik seringkali akan memberikan senyum yang bertahan sedikit lebih lama. Setelah kalian saling bertatapan, ia mungkin masih mempertahankan senyumnya beberapa detik sebelum kembali ke ekspresi normal. Senyum seperti ini biasanya muncul secara spontan dan mencerminkan bahwa ia menikmati momen tersebut. Namun, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa senyum selalu berarti ketertarikan romantis. Ada orang yang memang memiliki kepribadian ramah dan murah senyum kepada siapapun. Pekerjaan tertentu seperti pelayanan pelanggan, guru, atau tenaga kesehatan juga menuntut seseorang untuk sering tersenyum kepada banyak orang tanpa adanya makna khusus. Karena itu, senyum akan menjadi sinyal yang lebih kuat jika muncul bersama gestur lainnya. Misalnya, ia sering melakukan kontak mata, mengarahkan tubuh ke arahmu, aktif memulai percakapan, atau mencari kesempatan untuk berada di dekatmu. Ketika beberapa tanda tersebut muncul secara konsisten, kemungkinan besar senyum yang ia berikan bukan sekadar bentuk kesopanan, melainkan cerminan bahwa ia benar-benar menikmati kehadiranmu. Pada akhirnya, senyum tulus bukanlah bukti pasti bahwa seorang wanita menyukaimu. Namun, menurut teori psikologi dan komunikasi nonverbal, senyum yang hangat, alami, dan muncul berulang kali saat berinteraksi merupakan salah satu indikator paling kuat bahwa ia merasa nyaman, bahagia, dan mungkin mulai memiliki ketertarikan yang lebih dalam terhadapmu. 3. Tubuh menghadap ke arah Anda. Bahasa tubuh tidak hanya terlihat dari ekspresi wajah atau gerakan tangan, tetapi juga dari arah tubuh seseorang. Menurut teori komunikasi nonverbal, manusia secara alami akan mengarahkan tubuhnya ke arah orang yang menjadi pusat perhatian atau orang yang membuatnya merasa nyaman. Karena itu, orientasi tubuh sering dijadikan salah satu indikator ketertarikan dalam berbagai penelitian psikologi sosial. Coba perhatikan saat sedang mengobrol dengan seorang wanita. Apakah bahunya menghadap ke arahmu? Apakah posisi dadanya tetap mengarah kepadamu meskipun ada orang lain di sekitarnya? Bahkan apakah ujung kedua kakinya juga mengarah kepadamu? Hal-hal kecil seperti ini sering terjadi tanpa disadari karena merupakan respons alami tubuh terhadap orang yang dianggap penting. Sebaliknya, jika seseorang ingin segera mengakhiri percakapan, tubuhnya biasanya mulai mengarah ke pintu, ke arah teman lain, atau ke objek lain di sekitarnya. Itulah sebabnya para ahli komunikasi sering mengatakan bahwa tubuh sulit berbohong. Seseorang mungkin bisa mengucapkan kata-kata yang sopan, tetapi arah tubuhnya seringkali mengungkapkan kemana sebenarnya perhatian dan minatnya tertuju. Namun gestur ini tetap harus dilihat dalam konteks. Jika kalian sedang duduk berhadapan di sebuah meja, tentu tubuhnya memang akan menghadap kepadamu. Yang lebih penting adalah apakah ia tetap mempertahankan orientasi tubuh itu selama percakapan berlangsung, meskipun ada gangguan dari lingkungan sekitar. Jika seorang wanita secara konsisten mengarahkan tubuhnya ke arahmu, disertai kontak mata, senyuman hangat, dan antusiasme saat berbicara, maka kombinasi tersebut menjadi sinyal yang lebih kuat bahwa ia menikmati interaksi denganmu. 4. Meniru gerakan Anda, mirroring. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat berbicara dengan seseorang yang akrab, tanpa sadar kalian memiliki gerakan yang hampir sama? Misalnya ketika kamu mengambil gelas minum, beberapa detik kemudian ia melakukan hal yang sama. Atau saat kamu menyandarkan tubuh ke belakang, ia ikut melakukan posisi serupa. Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai mirroring. Teori mirroring menjelaskan bahwa manusia cenderung meniru gerakan orang yang disukai atau membuatnya merasa nyaman. Peniruan ini biasanya terjadi secara otomatis tanpa disadari. Otak memiliki mekanisme yang membantu membangun rasa kedekatan melalui kesamaan perilaku. Misalnya kamu berbicara dengan nada pelan, lalu ia juga mulai menyesuaikan volume suaranya. Kamu tersenyum, lalu ia ikut tersenyum. Kamu duduk dengan posisi santai, beberapa saat kemudian ia menyesuaikan posturnya. Semua ini bisa menjadi tanda bahwa ia merasa nyaman dan secara tidak sadar sedang membangun hubungan yang lebih dekat. Dalam dunia komunikasi interpersonal, mirroring dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya, kedekatan, dan kenyamanan di antara dua orang. Karena itu, pasangan yang sudah lama bersama seringkali memiliki kebiasaan atau gerakan yang sangat mirip tanpa mereka sadari. Namun, perlu diingat bahwa mirroring bukanlah bukti pasti adanya ketertarikan romantis. Teman dekat, anggota keluarga, bahkan rekan kerja juga bisa saling meniru gerakan karena sudah merasa akrab. Oleh sebab itu, gestur ini akan lebih bermakna jika muncul bersama tanda-tanda ketertarikan lainnya. 5. Memainkan rambut atau merapikan penampilan. Salah satu gestur yang paling sering dibahas dalam psikologi ketertarikan adalah perilaku memperbaiki penampilan ketika berada di dekat seseorang yang menarik perhatian. Gestur ini dikenal sebagai preening behavior.
yaitu tindakan bawah sadar untuk membuat diri terlihat lebih menarik di hadapan orang lain. Contohnya, seorang wanita mungkin mulai memainkan rambutnya, menyelipkan rambut ke belakang telinga, merapikan kerah baju, membenarkan jam tangan, memperbaiki posisi kalung, atau sesekali memeriksa penampilannya. Gerakan-gerakan kecil ini sering terjadi tanpa ia sadari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika seseorang bertemu dengan orang yang membuatnya tertarik, muncul keinginan alami untuk memberikan kesan terbaik. Otak merespons dengan meningkatkan perhatian terhadap penampilan diri. Karena itulah, banyak orang tanpa sadar mulai merapikan rambut atau pakaian saat berinteraksi dengan orang yang mereka sukai. Namun jangan langsung menganggap setiap wanita yang memainkan rambutnya sedang memberikan kode. Rambut yang berantakan, cuaca panas, atau kebiasaan pribadi juga bisa menjadi penyebabnya. Yang perlu diperhatikan adalah apakah gestur tersebut muncul berulang kali saat ia berbicara denganmu dan disertai tanda-tanda lain seperti kontak mata, senyum, atau sikap yang terlihat gugup namun antusias. Jadi, yang menjadi indikator bukan hanya gerakannya, melainkan pola keseluruhan perilaku yang muncul selama kalian berinteraksi. 6. Mencari alasan untuk berada lebih dekat. Dalam teori proxemics, yaitu ilmu yang mempelajari penggunaan ruang dalam interaksi sosial, jarak fisik memiliki makna psikologis. Secara umum, manusia cenderung menjaga jarak dengan orang yang belum dikenal, tetapi akan merasa lebih nyaman berada lebih dekat dengan orang yang disukai atau dipercaya. Jika seorang wanita mulai sering memilih duduk di dekatmu, berdiri tidak jauh darimu saat berada dalam kelompok, atau mencari alasan untuk bergabung dalam percakapanmu, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ia menikmati kehadiranmu. Misalnya di kantor ia memilih duduk di kursi yang berdekatan meskipun masih banyak tempat kosong. Saat berkumpul bersama teman-teman, ia tanpa sadar berdiri di sampingmu. Atau ketika acara selesai, ia memperlambat langkah agar bisa berjalan bersamamu. Tindakan-tindakan kecil seperti ini seringkali lebih bermakna daripada kata-kata. Menurut psikologi sosial, seseorang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang yang memberikan rasa nyaman dan emosi positif. Karena itu, keinginan untuk terus berada dalam jarak yang relatif dekat bisa menjadi salah satu sinyal adanya ketertarikan. Namun, faktor situasi tetap harus dipertimbangkan. Bisa saja ia memang duduk di dekatmu karena tidak ada tempat lain atau karena kalian memiliki tugas yang sama. Oleh sebab itu, lihat apakah kebiasaan tersebut terus berulang dalam berbagai situasi yang berbeda. 7. Sentuhan ringan yang wajar. Sentuhan merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Dalam psikologi, sentuhan dapat meningkatkan rasa kedekatan, kepercayaan, dan koneksi emosional ketika dilakukan secara alami dan sesuai konteks. Jika seorang wanita sesekali menyentuh lenganmu ketika tertawa, menepuk bahumu saat bercanda, atau menyentuh tanganmu secara singkat ketika ingin menarik perhatianmu, hal itu bisa menjadi salah satu bentuk kenyamanan yang ia rasakan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang lebih mudah melakukan sentuhan ringan kepada seseorang yang mereka sukai atau percayai. Sentuhan seperti ini biasanya berlangsung sangat singkat, terlihat spontan, dan tidak dibuat-buat. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki batas kenyamanan yang berbeda. Ada wanita yang memang ekspresif dan mudah melakukan sentuhan kepada teman-temannya tanpa memiliki maksud romantis. Sebaliknya, ada pula wanita yang sangat tertutup, sehingga meskipun menyukai seseorang, ia hampir tidak pernah melakukan kontak fisik. Karena itu, jangan pernah menjadikan sentuhan sebagai satu-satunya dasar untuk menilai ketertarikan seseorang. Yang jauh lebih penting adalah melihat keseluruhan pola perilakunya. Jika sentuhan ringan tersebut muncul bersamaan dengan kontak mata yang hangat, senyuman tulus, tubuh yang selalu menghadap kepadamu, dan usaha untuk terus berinteraksi, maka kemungkinan besar ia memang merasa nyaman dan memiliki ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Yang terpenting, setiap bentuk sentuhan harus selalu terjadi secara alami, saling nyaman, dan tetap menghormati batasan pribadi masing-masing. 8. Pupil mata tampak membesar. Mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa mata mampu mengungkapkan lebih banyak emosi daripada yang kita bayangkan. Selain arah tatapan dan kontak mata, ada satu respons tubuh yang terjadi secara otomatis dan hampir tidak bisa dikendalikan, yaitu perubahan ukuran pupil mata. Dalam dunia psikologi dan ilmu fisiologi, pelebaran pupil sering dikaitkan dengan meningkatnya perhatian, rasa penasaran, hingga ketertarikan terhadap seseorang atau sesuatu. Pupil adalah bagian hitam di tengah mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk. Namun ukuran pupil tidak hanya dipengaruhi oleh terang atau gelapnya lingkungan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami emosi tertentu, seperti terkejut, senang, antusias, atau tertarik pada seseorang, sistem saraf otonom dapat menyebabkan pupil melebar secara alami. Respons ini terjadi begitu cepat sehingga hampir mustahil dilakukan secara sengaja. Ketika seorang wanita bertemu dengan pria yang menarik perhatiannya, otak akan memproses pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang penting. Akibatnya, tubuh memberikan respons fisiologis, salah satunya adalah pelebaran pupil. Inilah sebabnya, mengapa dalam beberapa penelitian tentang komunikasi nonverbal, mata sering disebut sebagai salah satu bagian tubuh yang paling jujur dalam menunjukkan reaksi emosional. Namun, berbeda dengan senyuman atau arah tubuh, perubahan ukuran pupil sangat sulit diamati dengan mata telanjang. Pelebarannya seringkali hanya berlangsung sesaat dan biasanya baru terlihat jika jarak antara dua orang cukup dekat, serta kondisi pencahayaan relatif stabil. Karena itu, jangan berharap bisa langsung mengetahui apakah pupil seseorang membesar hanya dengan sekali melihat. Selain itu, ada banyak faktor lain yang memengaruhi ukuran pupil. Cahaya yang redup secara alami membuat pupil melebar agar lebih banyak cahaya masuk ke mata. Begitu pula saat seseorang merasa terkejut, gugup, takut, atau bahkan setelah mengonsumsi obat-obatan tertentu. Artinya, pelebaran pupil bukanlah tanda khusus ketertarikan romantis. Dalam psikologi, pelebaran pupil lebih tepat dipahami sebagai tanda bahwa seseorang sedang mengalami peningkatan perhatian atau rangsangan emosional. Jika hal itu terjadi bersamaan dengan gestur lain, seperti kontak mata yang hangat, senyuman tulus, tubuh yang menghadap ke arahmu, dan antusiasme dalam percakapan, maka kombinasi tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa ia benar-benar menikmati interaksi yang sedang berlangsung. Yang terpenting, jangan mencoba menjadikan ukuran pupil sebagai tes untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu. Selain sulit diamati, gestur ini juga terlalu dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar ketertarikan. Bahkan, para psikolog pun tidak pernah menggunakan satu indikator saja untuk menilai perasaan seseorang. Kesimpulannya, pelebaran pupil merupakan salah satu respons biologis yang menurut berbagai penelitian dapat muncul ketika seseorang merasa tertarik atau sangat memperhatikan lawan bicaranya. Namun karena dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan faktor fisiologis lainnya, tanda ini sebaiknya hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan bukti utama. Cara terbaik untuk memahami ketertarikan seseorang tetaplah dengan melihat keseluruhan pola bahasa tubuh dan perilaku yang muncul secara konsisten dari waktu ke waktu. 9. Aktif, memulai, dan mempertahankan percakapan. Bahasa tubuh bukan hanya tentang gerakan fisik. Cara seseorang berusaha menjaga percakapan tetap hidup juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal dan interpersonal. Dalam psikologi sosial, tindakan meluangkan waktu, perhatian, dan energi untuk terus berinteraksi sering disebut sebagai bentuk behavioral investment, yaitu usaha nyata yang dilakukan seseorang karena ia menghargai hubungan yang sedang dibangun. Ketika seorang wanita mulai tertarik kepada seorang pria, ia biasanya tidak hanya menjawab pertanyaan seperlunya. Sebaliknya, ia akan berusaha membuat percakapan terus berlanjut. Misalnya setelah kamu selesai bercerita, ia memberikan pertanyaan lanjutan, meminta penjelasan lebih detail, atau mengangkat topik baru agar obrolan tidak berhenti begitu saja. Contoh sederhana saat kamu bercerita tentang pekerjaan, ia mungkin bertanya, "Memangnya kamu sudah lama bekerja di sana?" Atau, "Apa bagian yang paling kamu sukai dari pekerjaan itu?" Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak sekadar mendengar, tetapi juga benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Dalam teori komunikasi interpersonal, perilaku tersebut menunjukkan adanya ketertarikan kognitif, yaitu keinginan untuk memahami lebih dalam tentang orang lain. Selain aktif bertanya, wanita yang tertarik juga sering mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan. Misalnya beberapa hari sebelumnya, kamu mengatakan akan mengikuti wawancara kerja. Saat bertemu lagi, ia bertanya bagaimana hasil wawancaranya. Atau kamu pernah bercerita tentang hobi memancing, lalu ia tiba-tiba mengirimkan foto tempat memancing yang menarik. Kemampuan mengingat detail-detail kecil seperti ini menunjukkan bahwa ia benar-benar memberikan perhatian pada apa yang kamu katakan. Di era media sosial, tanda ini juga bisa terlihat dari cara ia berkomunikasi melalui pesan. Ia mungkin membalas chat dengan antusias, mengembangkan topik pembicaraan, mengirimkan pertanyaan balik, atau sesekali menghubungimu lebih dulu tanpa alasan yang benar-benar penting. Dalam psikologi hubungan, seseorang yang tertarik biasanya akan mencari kesempatan untuk tetap terhubung meskipun hanya melalui percakapan singkat. Namun, ada satu hal yang sering disalahartikan. Tidak semua wanita yang ramah dan komunikatif berarti memiliki perasaan romantis.
Ada orang yang memang senang mengobrol dengan siapa saja karena kepribadiannya yang terbuka. Oleh sebab itu, penting untuk melihat apakah perhatian tersebut bersifat khusus. Apakah ia menunjukkan antusiasme yang lebih besar kepadamu dibandingkan kepada orang lain? Apakah ia sering menjadi pihak yang memulai percakapan? Apakah ia terlihat benar-benar menikmati waktu saat berbicara denganmu? Menurut teori Social Penetration Theory, hubungan yang semakin dekat biasanya ditandai dengan percakapan yang semakin mendalam. Awalnya pembahasan mungkin hanya seputar aktivitas sehari-hari, tetapi lama-kelamaan ia mulai berbagi pengalaman pribadi, impian, kekhawatiran, atau hal-hal yang tidak diceritakan kepada semua orang. Ketika seseorang mulai membuka dirinya secara bertahap, hal itu sering menjadi tanda bahwa ia merasa aman dan nyaman dengan lawan bicaranya. Meski demikian, aktif mengajak bicara bukanlah bukti mutlak bahwa seorang wanita menyukaimu. Bisa saja ia hanya ingin berteman atau memang menghargai hubungan yang baik. Karena itu, perhatikan apakah perilaku tersebut muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain, seperti kontak mata yang hangat, senyum tulus, tubuh yang menghadap ke arahmu, atau usaha untuk berada di dekatmu. Kesimpulannya, wanita yang memiliki ketertarikan biasanya tidak hanya menikmati percakapan, tetapi juga berusaha mempertahankannya. Ia menunjukkan rasa ingin tahu tentang dirimu, mengingat hal-hal kecil yang kamu ceritakan, dan secara konsisten mencari kesempatan untuk terus berkomunikasi. Jika semua itu terjadi berulang kali dan didukung oleh bahasa tubuh positif lainnya, maka kemungkinan besar ia memang sedang membangun kedekatan yang lebih dari sekadar basa-basi. 10. Tertawa lebih mudah saat bersama Anda. Pernahkah kamu melontarkan candaan yang menurutmu biasa saja, tetapi seorang wanita justru tertawa cukup lama dan terlihat benar-benar menikmatinya? Banyak orang menganggap hal itu hanya sebagai bentuk sopan santun. Namun dalam psikologi sosial, kecenderungan seseorang untuk lebih mudah tertawa saat bersama orang tertentu sering dikaitkan dengan adanya rasa nyaman dan kedekatan emosional. Tertawa merupakan salah satu ekspresi emosi yang paling alami. Menurut teori afiliasi dalam psikologi, manusia cenderung lebih sering tersenyum dan tertawa ketika berada di dekat orang yang membuat mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia. Karena itu, ketika seorang wanita memiliki ketertarikan kepada seorang pria, suasana hatinya biasanya menjadi lebih positif saat berada di dekatnya. Akibatnya, candaan sederhana yang mungkin tidak terlalu lucu bagi orang lain bisa terasa jauh lebih menghibur baginya. Namun yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa sering ia tertawa, melainkan bagaimana ia tertawa. Jika tawanya terdengar spontan, ekspresi wajahnya terlihat ceria, matanya ikut menyipit karena tersenyum, dan ia tetap tersenyum bahkan setelah candaan selesai, hal ini menunjukkan bahwa ia benar-benar menikmati momen tersebut. Sebaliknya, tawa yang hanya sekadar formal biasanya terdengar singkat dan tidak disertai ekspresi wajah yang hangat. Selain tertawa karena leluconmu, wanita yang merasa nyaman seringkali juga berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan. Ia mungkin ikut bercanda, menggoda dengan cara yang sopan, atau menimpali obrolan sehingga percakapan terasa lebih hidup. Dalam teori komunikasi interpersonal, perilaku ini menunjukkan adanya keinginan untuk membangun ikatan emosional melalui pengalaman positif yang dibagikan bersama. Ada penelitian dalam psikologi hubungan yang menunjukkan bahwa pasangan atau dua orang yang saling tertarik cenderung lebih sering tertawa bersama dibandingkan mereka yang tidak memiliki kedekatan emosional. Bahkan, bukan hanya isi candaan yang membuat mereka tertawa, tetapi juga karena mereka menikmati kebersamaan itu sendiri. Dengan kata lain, kehadiran orang tersebut sudah cukup untuk membuat suasana terasa lebih menyenangkan. Namun, penting untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada wanita yang memang memiliki kepribadian ceria dan mudah tertawa kepada siapa saja. Ada pula yang bekerja di lingkungan yang menuntut sikap ramah sehingga mereka terbiasa memberikan respons positif kepada banyak orang. Oleh karena itu, tertawa saja tidak cukup untuk dijadikan bukti bahwa ia memiliki perasaan romantis. Yang lebih penting adalah melihat polanya. Apakah ia tampak lebih ceria saat bersamamu dibandingkan dengan orang lain? Apakah ia sering mencari kesempatan untuk mengobrol sambil bercanda? Apakah ia ikut membuat suasana menjadi hangat dan menyenangkan setiap kali kalian bertemu? Jika jawabannya iya, dan tanda tersebut muncul bersama bahasa tubuh positif lainnya seperti kontak mata yang hangat, senyum tulus tubuh yang menghadap ke arahmu, serta keinginan untuk terus melanjutkan percakapan, maka kemungkinan besar ia benar-benar menikmati kehadiranmu. Pada akhirnya, tawa bukan hanya tentang humor, tetapi juga tentang kenyamanan. Seseorang yang merasa bahagia saat berada di dekatmu akan lebih mudah mengekspresikan emosi positif melalui senyuman dan tawa. Meskipun bukan bukti mutlak bahwa seorang wanita menyukaimu, tertawa yang muncul secara spontan berulang dan disertai berbagai tanda ketertarikan lainnya merupakan salah satu sinyal yang menurut psikologi cukup kuat untuk menunjukkan adanya rasa nyaman dan ketertarikan yang mulai tumbuh.
Pada akhirnya tidak ada satu gestur tubuh pun yang bisa memastikan bahwa seorang wanita benar-benar menyukaimu. Yang paling penting adalah melihat keseluruhan pola perilakunya, bukan hanya satu atau dua tanda. Ketika beberapa gestur muncul secara konsisten dan disertai komunikasi yang positif, itulah saat kamu bisa lebih memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan kepada teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar psikologi, bahasa tubuh, dan hubungan. Sampai jumpa di video berikutnya.